Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teman Belajar. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal lanjutan dari subtes penalaran matematika. Langsung saja kita ke soal yang pertama atau soal nomor 13. Diberikan sepotong kue yang terbuat dari 150 gram tepung. Terdapat 3 kg tepung yang akan dibuat menjadi 2 kue. Setiap kue dipotong menjadi X potong kue yang sama. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Oke, nilai Q-nya sudah ada yaitu 8, sisa kita cari nilai P-nya. Nilai P-nya adalah 3X. Nah, X ini belum kita ketahui berapa nilainya, jadi kita harus mencari nilai X dengan menggunakan informasi soal. Oke, kita analisis soalnya. Diberikan sepotong kue yang terbuat dari 150 gram tepung. Oke, jadi 150 gram itu bisa menghasilkan sepotong kue. Kemudian, terdapat 3 kg tepung yang akan dibuat menjadi 2 kue. 3 kg tepung. Nah, di sini masih berbentuk kilogram. Kita ubah menjadi gram. Kenapa? Untuk menyesuaikan dengan 150 gram ini. Nah, 1 kg itu sama dengan 1000 gram. Jadi 3 kg itu sama dengan 3000 gram. Nah, 3000 gram ini kita mau tahu berapa sih potong kue yang bisa dihasilkan dengan menggunakan 3000 gram tepung. Caranya bagaimana? 3000 gram kita bagi dengan 150. Kenapa 150? Karena sepotong kue itu dapat dihasilkan oleh 150 gram. Oke, jadi kita bagi. 150 kali berapa dapat 3000 kali 20 ya. 150 kali 20 itu 3000. Jadi ini habis. Oh, ternyata 3000 gram itu dapat menghasilkan 20 potong kue. Oke, nah 3 kg tepung atau 3000 gram tepung ini dibuat menjadi 2 kue. Nah, dari 3000 gram dihasilkan 20 potong kue. Berarti 20 potong kue ini terdiri dari 2 kue. Setiap kue dipotong menjadi X potong kue yang sama. Berarti 20 potong kue ini kita bagi dengan 2 untuk mencari berapa potong kue yang dihasilkan dari masing-masing kue. 2 kue itu 20 potong kue, berarti jika satu kue itu terdiri dari 10 potong kue, atau 10 potong kue ini merupakan nilai X. Berarti nilai X-nya adalah 10. Nah, tinggal kita masukkan. 3X itu adalah 3 kali 10. Nah, 3 kali 10 itu sama dengan 30. Artinya, nilai P lebih besar daripada nilai Q. 30 lebih besar daripada 8. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Soal nomor 14. Andi ingin memesan iklan sebanyak 2 baris untuk menjual barangnya. Hari pertama, ia harus membayar Rp200 per baris iklan. 3 hari berikutnya, ia harus membayar Rp150 per barisnya. Jika ia ingin memesan iklan selama 10 hari dengan jumlah biaya pemasangan iklan sebesar Rp1.600, berapakah harga iklan per baris untuk sisa hari berikutnya? Oke, kita analisis soalnya. Nah, di sini Andi ingin memesan iklan sebanyak 2 baris untuk menjual barangnya. Hari pertama, ia harus membayar Rp200 per baris iklan. Jadi, hari pertama yang mana terhitung 1 hari, kita tulis dulu. 1 hari ini, Andi harus membayar Rp200 per baris iklannya. Nah, karena ada 2 baris, berarti kita kali 2. 200 dikali 2 itu sama dengan 400. Berarti untuk hari pertama, Andi harus membayar sebesar Rp400. Kemudian kalimatnya lanjut lagi, 3 hari berikutnya ia harus membayar Rp150 per barisnya. 3 hari berikutnya ini terhitung menjadi 3 hari. Oke, 3 hari itu harganya menjadi Rp150 per baris.
Nah, karena ada 2 baris, kita kali 2. 150 dikali 2 itu sama dengan 300. Nah, karena ada 3 hari, berarti kita kali 3. 300 kali 3 sama dengan 900. Berarti untuk 3 hari ini, Andi harus membayar sebesar 900 rupiah. Berarti sudah ada nih 4 hari yang Andi sudah bayarkan. Kita lanjut kalimatnya. Jika ia ingin memasang iklan selama 10 hari dengan jumlah biaya pemasangan iklan sebesar 1.600. Oke, jadi Andi ini memesan iklan selama 10 hari dengan biaya itu sebesar 1.600. Nah, ditanyakan berapakah harga iklan per baris untuk sisa hari berikutnya. Oke, sisa hari berikutnya berapa? Nah, kita kurang dengan hari-hari sebelumnya yang telah Andi bayarkan berapa? Ya, 4 hari. Karena 1 hari ditambah 3 hari. Jadi kita kurang 10 hari dikurang 4 hari. Nah, dalam 4 hari itu Andi sudah membayar sebesar 900 rupiah dan ditambah 400 rupiah sebesar 1.300 rupiah. Jadi tinggal kita kurang. 10 hari dikurang 4 hari itu 6 hari. Kemudian 1.600 dikurang 1.300 itu adalah 300 rupiah. Berarti dalam 6 hari selanjutnya atau dalam 6 hari berikutnya, Andi harus membayar 300 rupiah. Nah, karena 300 rupiah ini masih dalam 6 hari, jadi kita cari dalam 1 hari itu 300 dibagi 6 adalah 50. Jadi dalam 1 hari, dalam 6 hari itu, dalam 1 hari selama 6 hari, Andi harus membayar sebesar 50 rupiah per 2 baris iklan. Nah, karena di soal mengatakan per baris, jadi kita bagi 2. 50 dibagi 2 itu sama dengan 25 rupiah. Jadi, untuk harga iklan per baris untuk sisa hari berikutnya adalah 25 rupiah. Jadi, opsi yang paling tepat adalah opsi yang E. Lanjut soal nomor 15. Diki mendapatkan nilai 87 untuk IPS, nilai 85 untuk matematika, nilai 84 untuk bahasa Indonesia, dan nilai 88 untuk bahasa Inggris. Bila Diki ingin mendapatkan nilai rata-rata 85, maka berapakah nilai yang harus diperoleh Diki untuk mata pelajaran IPA? Oke, kita analisis soalnya. Di sini mengatakan Diki ingin mendapatkan nilai rata-rata 85. Rata-rata 85 dari 5 mata pelajaran, yaitu IPS, Matematika, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan IPA. Jadi, karena ada 5 mata pelajaran, kita kali dengan 5. 85 dikali 5 itu, kita kali dulu. 85 kali 5, 5 kali 5 itu 25. Simpan 2, 8 kali 5 itu 40, tambah 2 berarti 42. Jadi, 85 kali 5 itu hasilnya adalah 425. Nah, karena ada nilai mata pelajaran yang diketahui yaitu 4 mata pelajaran, kita jumlahkan semuanya. Nilai IPS adalah 87, kemudian Matematika 85, Bahasa Indonesia 84, dan Bahasa Inggris adalah 88. Kita jumlahkan semua. 7 tambah 5 itu 12, 12 tambah 4 itu adalah 16, 16 tambah 8, 24, berarti 4 simpan 2, 8 kali 4 itu 32, 32 tambah 2 itu 34. Jadi jumlah keseluruhan dari 4 mata pelajaran ini adalah 344. Nah, yang ingin kita ketahui adalah mata pelajaran IPA. Bagaimana cara mengetahuinya? Tinggal kita kurangkan. Dari yang ini tadi, hasil kali dari rata-rata 85. 425 dikurang 344 sama dengan 5 kurang 4 itu 1, kemudian 42 kurang 34 itu 8. Berarti nilai yang harus diperoleh Diki untuk mata pelajaran IPA agar rata-ratanya 85 adalah 81. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Oke, lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 17.
rasio antara jumlah uang yang dimiliki oleh Agung, Budi, Citra adalah 2:3:5. Jika selisih antara jumlah uang Agung dan Budi adalah X rupiah, maka total jumlah uang Budi dan Citra adalah berapa rupiah? Oke, kita analisis soalnya. Ada Agung, Budi, dan Citra. Oke, kita misalkan A adalah Agung, B adalah Budi, dan C adalah Citra. Nah, rasio antara jumlah uang mereka adalah 2:3:5, di mana Agung 2, Budi 3, dan Citra adalah 5. Jika selisih antara jumlah uang Agung dan Budi, oke, selisih antara jumlah uang Agung dan Budi. Selisih artinya yang besar dikurang yang kecil. Nah, antara Agung dan Budi yang besar adalah yang Budi karena nilainya adalah 3. Berarti Budi dikurang Agung sama dengan Budi adalah 3 dan Adi sama dengan 2. Berarti 3 dikurang 2 ini X rupiah. Nah, karena 3 dikurang 3 adalah 1X, maka 1X atau 1 rupiah. Tapi karena satunya tidak perlu kita tulis, jadi cukup tulis yang X saja. Kemudian lanjut kalimatnya. Maka total jumlah uang Budi dan Citra. Total artinya ditambah. Jadi Budi ditambah Citra sama dengan Budi 3, kemudian Citra 5. Nah, ini kita masukkan ke X-nya atau rupiahnya 3X ditambah 5X. Jadi 3X tambah 5X artinya 8X. Jadi total jumlah uang Budi dan Citra adalah 8X rupiah. Opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Ke soal selanjutnya, dua bilangan asli berurutan lebih kecil daripada 10. Jika jumlah dua bilangan tersebut merupakan bilangan prima, maka hasil kalinya yang mungkin adalah, oke, di sini ada 4 pernyataan. Dikatakan bahwa dua bilangan asli berurutan yang lebih kecil daripada 10, dan jumlah dua bilangan tersebut merupakan bilangan prima. Nah, apa sih bilangan prima itu? Bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan dirinya sendiri. Oke, di sini saya tulis beberapa bilangan prima, yaitu angka 2, kemudian 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19, dan seterusnya. Nah, kenapa bilangan-bilangan ini merupakan bilangan prima? Karena bilangan-bilangan ini hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan angkanya sendiri. Contohnya, angka 7. Angka 7 ini hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan angka 7. Begitupun dengan angka 11. Angka 11 hanya bisa dibagi oleh angka 1 dan angka 11. Oke, kita analisis masing-masing pernyataan. Pernyataan pertama, 72. Nah, kita cari dua bilangan berurutan yang jika dikalikan hasilnya 72. Bilangan apakah itu? Ya, 8 dikali 9, karena 8 kali 9 itu 72. Kemudian 8 kali 9 ini, dua bilangannya kita tambah. Apakah jika hasil pertambahan dari dua bilangan tersebut prima, maka pernyataan 1 benar. Jika bukan prima, maka pernyataan 1 salah. Oke, kita tambah. 8 ditambah 9 itu sama dengan 17. Nah, 17 ini merupakan prima, jadi pernyataan pertama benar. Lanjut ke pernyataan kedua. 56. Dua bilangan berurutan yang jika dikalikan hasilnya 56 adalah berapa? 7 dikali 8. 7 kali 8 kan 56. Kemudian kita tambah. Apakah bilangan prima atau bukan? 7 ditambah 8 itu hasilnya 15. Nah, 15 ini bukan prima, berarti pernyataan kedua salah. Lanjut ke pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga 42. Dua bilangan berurutan apa yang jika dikalikan hasilnya 42? Berapa ya? 6 kali 7. Karena 6 kali 7 adalah 42. Kemudian kita tambah apakah ini prima atau bukan. 6 ditambah 7 itu sama dengan 13.
Nah, karena 13 ini merupakan prima, maka pernyataan ketiga benar. Ke pernyataan keempat atau ke pernyataan terakhir, 20. Dua bilangan berurutan apa yang jika dikalikan hasilnya 20? 4 dikali 5. Kemudian kita tambah apakah ini prima atau bukan. 4 ditambah 5 itu sama dengan 9. Nah, angka 9 ini bukan prima, jadi pernyataan keempat salah. Berarti untuk soal nomor 17 ini, opsi yang paling tepat adalah opsi yang B, yaitu 1 dan 3 saja yang benar. Lanjut ke soal yang terakhir, soal nomor 18. Sebuah bilangan ganjil 5 angka memuat tepat 4 angka bilangan ganjil dan tidak memiliki angka berulang serta tidak memuat angka 0. Banyak bilangan berbeda dengan ciri tersebut adalah, oke, kita analisis soalnya. Sebuah bilangan ganjil 5 angka. Nah, untuk mengetahui apakah bilangan tersebut ganjil atau bukan, kita perhatikan angka satuannya. Contohnya seperti ini. 20.332 dan 20.223. Nah, antara bilangan yang di atas dan bilangan yang di bawah, manakah yang merupakan bilangan ganjil? Ya, tentu yang merupakan bilangan ganjil adalah bilangan yang di bawah. Kenapa? Karena satuannya adalah ganjil, yaitu 3. Oke, di sini mengatakan sebuah bilangan ganjil 5 angka memuat tepat 4 angka bilangan ganjil, artinya ada 4 angka bilangan ganjil dan angka lainnya atau satu angka lainnya adalah bilangan genap dan tidak memiliki angka berulang serta tidak memuat angka 0. Oke, dari informasi ini kita bisa menarik 4 kemungkinan, yaitu kemungkinan pertama berwarna orange, kemungkinan kedua berwarna ungu, kemungkinan ketiga berwarna hijau, dan kemungkinan yang keempat atau kemungkinan terakhir berwarna merah. Oke, saya jelaskan satu persatu. Kita ke kemungkinan pertama dulu, atau kolom yang berwarna orange. Di sini ada 5 kolom. Kenapa 5 kolom? Karena ada 5 bilangan ganjil. Kolom pertama diisi oleh angka puluhan ribu, kolom kedua diisi angka ribuan, kolom ketiga diisi angka ratusan, kolom keempat diisi angka puluhan, dan kolom terakhir atau kolom kelima diisi angka satuan. Oke, nah di sini tadi kita bisa mengetahui apakah bilangan tersebut ganjil atau tidak, kita lihat dari angka satuannya, berarti kolom kelima. Kita fokus ke kolom kelima terlebih dahulu. Nah, kolom kelima ini pasti bilangan ganjil. Kemudian bilangan ganjil apa saja yang bisa dimasukkan ke kolom kelima ini? Oke, ada bilangan 1, 3, 5, 7, dan 9. Dan tidak boleh berulang ya, sesuai dengan informasi soal, tidak memiliki angka berulang. Artinya untuk memasukkan untuk kolom kelima ini kita bisa memasukkan 5 angka. Lanjut ke kolom puluhan atau kolom keempat. Nah, kolom keempat ini juga ganjil. Nah, karena kolom keempat juga ganjil, berarti kita bisa memilih dari 5 angka ini tadi. Nah, satu angka sudah dipakai di kolom kolom satuan. Coba kita pakai angka 3. Kita pakai angka 3 ke kolom ini, kolom satuan. Kita pakai angka 3. Berarti sisa angka yang dimasukkan ke kolom puluhan ini adalah angka 1, 5, 7, dan 9. Jadi untuk kolom puluhan ini bisa dimasukkan oleh 4 angka. Lanjut ke kolom ratusan. Kolom ratusan ini juga merupakan bilangan ganjil. Nah, bilangan apa saja yang bisa dimasukkan di sini? Kita analisis dulu. Jika kita memasukkan angka 5 ke kolom keempat ini, berarti sisa ada 3 bilangan, yaitu 1, 7, dan 9. Jadi, kolom ketiga ini bisa diisi oleh 3 angka. Lanjut ke kolom kedua atau kolom ribuan. Kolom ribuan ini juga ganjil. Berarti ini bisa dimasukkan angka berapa?
Anggap kita pakai angka 1 di kolom ketiga. Jadi kita pakai angka 1 berarti sisa 2 angka yaitu angka 7 dan 9. Jadi kolom kedua ini bisa diisi oleh 2 angka. Nah, terakhir kolom pertama yaitu kolom puluhan ribu. Kolom puluhan ribu ini diisi oleh angka genap. Nah, angka genap ini hanya ada 1. Jadi bisa diisi untuk kemungkinan pertama bisa diisi di kolom puluhan ribu. Nah, apa saja angka genap? Angka genap adalah 2, 4, 6, dan 8. Tidak bisa juga berulang ya. Berarti untuk kolom genap ini atau kolom di puluhan ribu bisa diisi oleh 4 angka. Berarti kita simpan di sini untuk kemungkinan pertama ada 4 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5. Diambil dari sini ya. Diambil dari sini. Berapa hasil perkaliannya? 5 kali 4 itu 20, 20 kali 3 itu 60, 60 kali 2 itu 120, 120 kali 4, 480. Berarti untuk kemungkinan pertama adalah 480. Kemudian kita ke lanjut. Kolom yang berwarna ungu atau kemungkinan kedua. Untuk kemungkinan kedua, kita langsung ke kolom yang terakhir atau kolom kelima, yaitu angka satuan. Kita mulai dari sini. Nah, angka satuannya ini adalah bilangan ganjil. Jadi, bisa dimasukkan angka 1, 3, 5, 7, dan 9. Jadi, ada 5 angka yang bisa diisi oleh kolom satuan. Saya ingin memasukkan angka 1. Berarti angka 1 di sini berarti sisa angka 3, 5, 7, dan 9. Berarti untuk kolom yang keempat ini yang merupakan ganjil juga itu bisa diisi oleh 4 angka. Lanjut ke kolom yang ketiga. Kolom ketiga ini juga ganjil. Nah, berapa angka yang bisa diisi oleh kolom ketiga ini? Kita analisis dulu. Nah, di kolom keempat, saya ingin memakai angka 7. Berarti 7 di sini, berarti sisa 3, 5, dan 9. Sorry ya, ini 9. Kemudian, berarti untuk kolom ketiga bisa diisi oleh 3 angka. Oke, lanjut ke kolom yang kedua. Kolom yang kedua bisa diisi oleh angka genap. Kenapa angka genap? Karena ini merupakan kemungkinan kedua. Kemungkinan yang pertama tadi, angka genapnya berada di kolom pertama, yaitu kolom puluhan ribu. Nah, untuk kemungkinan kedua, angka genapnya bisa berada di kolom kedua atau kolom ribuan. Nah, angka genap ini karena hanya ada satu tempat, jadi kita bisa menggunakan angka genap apa saja. Mau 2, 4, 6, atau 8. Jadi kita bisa menggunakan angka yang mana saja. Jadi untuk kolom genap ini bisa diisi oleh 4 angka. Lanjut ke kolom yang pertama. Nah, kolom yang pertama ini adalah ganjil. Berapa angka yang bisa diisi di angka ganjil ini atau di kolom pertama ini? Kita lihat dari kolom sebelumnya, yaitu kolom ketiga. Nah, anggaplah saya memakai angka 5 untuk kolom ketiga ini, berarti tersisa 2 angka yaitu 3 dan 9. Berarti untuk kolom pertama ini atau kolom puluhan ribu itu bisa diisi oleh 2 angka. Berarti kita masukkan ke kemungkinan kedua. Kemungkinan kedua adalah 2 dikali 4 dikali 3 dikali 4 dikali 5. Ini juga sama hasilnya 480. Kita lanjut ke kemungkinan yang ketiga atau kolom yang berwarna hijau. Kita mulai di angka satuan dulu. Oke, angka satuannya adalah ganjil. Berarti bisa diisi oleh angka ganjil apa saja? Angka 1, 3, 5, 7, atau 9. Jadi bisa diisi oleh 5 angka. Nah, anggap saya ingin memakai angka berapa? Angka 5. Berarti angka 5 berarti untuk kolom yang keempat itu tersisa 4 angka karena sudah dipakai 1 angka di kolom satuan atau kolom yang kelima. Jadi di sini tersisa 1, 3, 7, dan 9.
Jadi kolom yang keempat ini bisa diisi oleh 4 angka. Kemudian jika saya ingin memakai angka 9 di kolom keempat ini, berarti di kolom yang selanjutnya nanti tersisa 3. Nah, karena di kolom selanjutnya atau kolom ketiga ini genap, kenapa genap di kolom ini atau di kolom ratusan? Karena ini merupakan kemungkinan ketiga. Kemungkinan keduanya tadi berada di kolom ribuan dan kemungkinan pertamanya berada di kolom puluhan ribu. Jadi genap. Kita fokus ke genap dulu. Nah, genap itu karena hanya ada satu angka, kita bisa menggunakan angka apa saja, mau angka 2, 4, 6, atau 8. Jadi bisa diisi oleh 4 angka. Lanjut ke kolom yang kedua. Kolom yang kedua ganjil, berarti kita fokus di kolom sebelumnya tadi. Nah, berapa angka ganjil yang perlu diisikan di kolom kedua ini? Kita lihat di angka sebelumnya. Di angka sebelumnya itu adalah 4 angka, yaitu 1, 3, 7, dan 9. Nah, anggaplah di kolom yang keempat ini saya menggunakan angka 9. Berarti untuk kolom selanjutnya tersisa 3 angka, yaitu 1, 3, dan 7. Berarti kolom kedua ini bisa diisi oleh 3 angka. Nah, anggap saya ingin memakai angka 7 di kolom kedua ini. Berarti untuk kolom pertama tersisa 2 angka karena satu angka lainnya tadi yaitu 7 sudah dipakai di kolom yang kedua. Berarti tersisa 1 dan 3. Berarti untuk kolom pertama itu bisa diisi oleh 2 angka. Berarti ini termasuk kemungkinan ketiga. Kemungkinan ketiganya adalah 2 dikali 3 dikali 4 dikali 4 dikali 5. Ini juga sama. Hasilnya 480. Lanjut ke kemungkinan yang terakhir. Kemungkinan yang terakhir, kolom terakhir atau kolom kelima yaitu ganjil. Ini tetap ganjil. Kenapa sih? Oke, mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih mulai dari kemungkinan pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini, kolom kelima ini selalu ganjil? Ya, sesuai dengan ini tadi, bahwa untuk mengetahui apakah bilangan tersebut ganjil atau tidak, itu kita fokus ke angka satuannya. Nah, karena di sini di soal mengatakan bilangan ganjil 5 angka, jadi artinya angka ganjil itu harus selalu berada di satuan. Atau dengan kata lain, satuannya selalu ganjil. Oke, untuk satuan di kolom kelima ini, atau di kemungkinan keempat ini, bisa diisi oleh angka apa saja, mau angka 1, 3, 5, 7, atau 9. Jadi bisa diisi oleh 5 angka. Kolom selanjutnya, kolom keempat. Nah, kolom keempat ini diisi oleh angka genap. Kenapa di sini angka genap? Karena ini merupakan kemungkinan yang keempat. Karena kemungkinan ketiga tadi, angka genapnya diisi di kolom ketiga. Kemungkinan keduanya angka genapnya diisi di kolom kedua. Kemudian kemungkinan pertama, angka genapnya diisi oleh kolom pertama. Berarti angka genapnya ini bisa diisi oleh angka apa saja? Angka 2, atau angka 4, angka 6, dan angka 8. Jadi bisa diisi oleh 4 angka. Selanjutnya kolom yang ketiga. Kolom ketiga ini adalah ganjil. Berapa bilangan yang bisa dimasukkan ke kolom yang ketiga ini? Kita perhatikan dulu ke kolom sebelumnya. Ke kolom sebelumnya adalah kolom yang kelima atau kolom satuan. Nah, di sini bisa diisi oleh 5 angka. Contoh saya ingin memakai angka berapa? Angka 7 di kolom yang kelima ini. Berarti angka 7 coret. Berarti untuk kolom ketiga ini tersisa 4 angka, yaitu 1, 3, 5, dan 9. Angka 7 tidak masuk lagi karena sudah diisi di diisi di kolom yang kelima. Kemudian berarti untuk kolom ketiga ini bisa diisi oleh 4 angka. Lanjut ke kolom yang kedua. Kolom kedua ini ganjil. Nah, berapa angka yang bisa diisikan ke kolom kedua ini? Oke, kita lihat ke kolom sebelumnya. Kolom sebelumnya itu bisa diisi oleh 4 angka. Nah, anggaplah saya ingin memakai angka 9 di kolom yang ketiga ini. Jadi kolom 9 masuk. Artinya untuk kolom kedua tersisa 1, 3, dan 5. Karena angka 9-nya sudah dipakai di
kolom yang ketiga. Berarti untuk kolom kedua ini bisa diisi oleh 3 angka. Saya ingin memakai angka 1. Angka 1 di sini berarti untuk kolom berikutnya atau kolom yang pertama ini hanya bisa diisi oleh 2 angka, yaitu 3 dan 5, karena angka satunya telah dipakai di kolom yang sebelumnya atau kolom yang kedua. Berarti untuk kolom pertama ini adalah bisa diisi oleh 2 angka. Berarti kemungkinannya adalah 2 dikali 3 dikali 4 dikali 4 dikali 5. Ini hasilnya sama 480. Berarti ada 4 kemungkinan. Nah, 4 kemungkinan ini hasilnya sama, yaitu 480. Nah, sisa kita kali 480 kali 4, karena ada 4 kemungkinan. Kita kali 0 kali 4 itu 0, 8 kali 4 itu 32, 4 kali 4 itu 16, tambah 3, 19. Berarti 1920. Jadi, banyak bilangan berbeda dengan ciri tersebut adalah opsi yang A, yaitu 1920. Ya, agak ribet ya, agak panjang, tapi inilah jawabannya. Oke, untuk video kali ini cukup sampai sini dulu dan sampai jumpa di pembahasan soal atau materi lainnya. Terima kasih.